wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Oktaviandi dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan kelas 1A dengan NIM 40720220023. Adapun berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia tentang karya ilmiah. Adapun karya ilmiah yang akan saya sampaikan yaitu karya ilmiah tentang pembukaan lahan kelapa sawit. Yang terhormat, pada dosen pengampu Bahasa Indonesia Ibu Nili Gurnila, SPD MPD, yang terhormat kawan-kawan yang saya banggakan, khususnya Prodi TPTP, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di pagi yang hari cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat hidayahnya lah kita masih dalam keadaan sehat. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu karya ilmiah pembukaan lahan kelapa sawit yang disusun oleh saya, Rizky Oktaviandi. Kemudian bab 1, pendahuluan. Latar belakang pembukaan lahan atau perkebunan kelapa sawit pertama kali dibuka di Indonesia adalah di Provinsi Lampung yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha asing khususnya Malaysia. Lama-kelamaan usaha perkebunan tersebut menjadi besar dan terus berkembang pesat di seluruh pelosok Indonesia. Namun usaha ini tidak berjalan mulus dan mudah karena terkendala pencarian lokasi dan lahan yang strategis agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Lahan tersebut, salah satu dampak negatifnya adalah pembukaan lahan kelapa sawit ini di dekat persawahan mengakibatkan kekeringan dan merugikan petani khususnya. Dengan tingginya angka pembukaan lahan kelapa sawit, maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran di Indonesia. Ini menjadi tugas pemerintah, khususnya Dinas Perkebunan, supaya menanggulangi lahan kelapa sawit. Kemudian, rumusan masalah tentang makalah ini yang pertama yaitu bagaimana pembukaan lahan kelapa sawit. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari pembukaan lahan kelapa sawit. Kemudian 3, bagaimana solusi untuk mengatasi pencemaran akibat pembukaan lahan kelapa sawit. Adapun tujuan penelitian makalah ini yang pertama yaitu menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dan perluasan perkebunan. 2, membuat kita lebih peka terhadap dampak yang ditimbulkan atas pembangun perkebunan kelapa sawit dalam masyarakat. Yang ketiga, bersama-sama memberi solusi dampak menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kemudian bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama atau A, pembukaan lahan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit dapat dibangun di daerah bekas hutan, daerah bekas alang-alang, atau bekas perkebunan. Daerah-daerah tersebut memiliki topografi berbeda-beda. Namun yang perlu diperhatikan dalam pembukaan areal perkebunan adalah tetap terjaganya lapisan olah atau tanah topsoil. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembukaan lahan penanaman kelapa sawit, yaitu yang pertama yaitu areal hutan. Tahap awal pengerjaan pembukaan lahan areal khususnya pada hutan primer dan hutan sekunder dapat dimulai dengan melakukan penghimasan. Adapun penghimasan merupakan pekerjaan pemotongan atau penambangan semua jenis kayu maupun samak belukar yang berukuran diameter lebih dari 10 cm. Manfaat dari penghimasan yaitu untuk memudahkan tenaga kerja penumbangan berikutnya dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga pada saat penumbangan, tenaga kerja tidak akan terhalang kayu-kayu tersebut dan pekerjaan dapat dikerjakan dengan lebih cepat. Kemudian selanjutnya, kedua yaitu areal alang-alang. Pembukaan areal kelapa sawit pada areal alang-alang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanis, manual, dan secara kemis. Adapun secara kemis dengan cara membajak dan menggaru. Pembajakan dilakukan 2 kali, sedangkan pengangguran dilakukan 3 kali. Dilakukan berselang-selang dengan waktu antara 2-3 minggu. Bila alang-alang masih tumbuh, perlu diberantas. Kemudian secara kemis yaitu dengan herbisida.
Secara kemis dilakukan dengan penyemprotan alang-alang dengan racun, antara lain delapon atau glyphosat. Penyemprotan dengan delapon dilakukan 3 tahap dengan interval waktu 3 minggu. Kemudian 3 yaitu konversi dan replanting. Konversi adalah pembukaan areal perkebunan kelapa sawit dari pembukaan tanaman lain, sedangkan replanting atau disebut juga peremajaan adalah pembukaan areal dari bekas perkebunan kelapa sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Pembukaan areal perkebunan ini lebih mudah dilakukan sebab jumlah pohon yang akan ditebang relatif lebih sedikit dan seragam. Selain itu, jalan-jalan dan petak-petak perkebunan sudah terbentuk. Cara pembukaannya dapat dilakukan dengan cara mekanis maupun kemis tergantung jenis tanaman asli. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan lahan. Mengolah tanah untuk menanam kelapa sawit lebih dianjurkan menggunakan traktor atau jika lahan yang diolah cukup luas. Jika mengolah tanah menggunakan traktor antara dua rotasi yaitu berurutan berupa pembajakan dan penggarukan. Arahnya harus tegak lurus atau paling tidak sedikit menyilang. Sementara itu interval antara rotasi minimum dilakukan dalam 2 minggu. Yang kelima, pembuatan jalan, parit, dan teras. Pembuatan jalan. Kegiatan yang termasuk dalam pekerjaan ini diantaranya mengorek, menimbun, mengaraskan bagian lapangan, membuat bentang, dan membuat parit di sebelah kiri kanan jalan. Yang B yaitu pembuatan parit atau saluran air. Parit drainase merupakan saluran yang menghubungkan lembah bukit yang satu dengan yang lainnya agar air dapat dialirkan menuju daerah bawah dan akhirnya masuk ke saluran pembuangan. Pembuangan parit dikerjakan dengan menggali tanah sesuai ukuran dasar. Tanah galiannya dibuang ke tempat tertentu. Yang C yaitu pembuatan teras. Pembuatan teras dikerjakan dengan menimbun tanah lereng sehingga tempat tersebut agak datar. Teras individu tersebut dibuat menurut kemiringan. Contohnya pada tingkat kemiringan 15 derajat dari jari tempat tinggi sampai 1,5 sampai 2 meter. Itu dampak dari pembukaan lahan kelapa sawit. Yang pertama yaitu alih fungsi kawasan merupakan faktor terbesar yang menyebabkan rusaknya kemampuan hutan sebagai kawasan penyerap air, menyimpan air, dan mendistribusikannya secara alamiah. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan sawit menyebabkan kerusakan hutan tropis dan pelepasan emisi karbon yang sangat besar karena pengolahan lahan gambut dan kebakaran hutan. Penggunaan lahan gambut dan referensi untuk kelapa sawit harus diperhatikan dengan seksama. Yang ketiga yaitu kelapa sawit telah menjadi salah satu sumber perusakan atau deforestasi atau hutan alam Indonesia dan sekaligus menjadi ancaman terhadap hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan tropis Indonesia serta menyebabkan Indonesia berkurangnya hilangnya habitat satwa liar. Itu solusi menanggulangi dampak negatif dari pembukaan lahan kelapa sawit. Salah satu solusinya adalah pencara, yaitu yang pertama, kita bersama pemerintah, pemilik modal, dan masyarakat itu sendiri bersama-sama mencari jalan terbaik. Yang kedua, yaitu pemerintah dengan serius ikut andil dalam pembagian lahan untuk masyarakat dan terus mengawasi jalannya perkebunan. Kemudian yang ketiga yaitu pembebasan lahan mestinya tidak mengurangi lahan pemukiman dan mata pencarian. Keempat yaitu kekompakan masyarakat baik dalam satu dusun atau desa sekalipun sangat penting dalam menyelesaikan urusan masalah bersama. Yang kelima yaitu memperkuat kelembagaan yang ada di masyarakat. Kemudian yang keenam yaitu pihak perkebunan dalam aspek sosial hendaknya memperhatikan kehidupan warga sekitarnya. Yang ketujuh, pembukaan lahan mesti tetap menjaga keberadaan sebagai hutan alamiah. Kemudian yang kedelapan, pihak perusahaan harus memperhatikan dampak lingkungan yang dapat terjadi. Penutup pembukaan lahan kelapa sawit. Adapun kesimpulannya, yang pertama yaitu telah terjadinya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit. Kemudian yang kedua yaitu lahan pertanian semakin sempit akibat mendominasinya perkebunan sawit serta masyarakat tidak dapat menikmati hasil hutan lainnya.
Kemudian sarannya itu yang pertama, sebaiknya lebih peduli terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lahan perkebunan kelapa sawit. Yang kedua, pihak beserta semua pihak diharapkan dapat mencari jalan terbaik untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dapat saya sampaikan tentang makalah karya ilmiah pembukaan lahan kelapa sawit. Apabila ada kata yang salah dalam penyampaian saya atau kurang berkenan, saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri buah asam buah lakum. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. See you next time.